diambil oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fikih Zakat. Ulama dari Mesir, wajib ada zakat profesi, dikali 2,5%. Bayar zakat 2,5%. Mau bayar bulanan boleh, mau bayar tahunan juga boleh. Kadang-kadang Pak Ustadz saya tahunan saja, nanti kalau udah kelihatan banyak jadi males. Setan bisikin kita 5 juta gaji kita sebulan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa tamut taslim zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minal laghwi war rafath wa tu'matun lil masakin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Sa'ali, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kembali dengan ilmu dan pengalamannya membimbing kita jamaah ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin, mobil khusus Ketua DKM Bapak Haji Fajar Maulana beserta jajaran pengurus lainnya yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengisi malam ganjil, malam-malam terakhir bulan Ramadan dengan beriktikaf. Mudah-mudahan nih iktikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah ini menjadi sunnah buat kita. Dakhalal ashrul awakhir, kalau masuk 10 terakhir Ramadan, syadda mi'zarah. Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Makannya sedikit, jangan sampai terbalik. Begitu iktikaf makannya jadi 2 porsi. Makanya bikin peraturan, yang iktikaf di masjid kita 2 porsi untuk 3 orang. Biar makannya sedikit. Syadda mi'zarah. Orang kalau makan banyak ngantuk hadirin. Makanya Nabi Muhammad syadda mi'zarah, ikat pinggangnya dikencengin. Jadi pola makannya sedikit saja, karena kalau makannya sedikit insya Allah nanti ibadahnya semangat ya. Wa aiqaza ahlah, Nabi juga membangunkan keluarganya untuk sama-sama beriktikaf. Tapi Nabi iktikaf, keluarganya iktikaf, tidak berdekatan. Kita kadang-kadang iktikaf ajak anak, ajak istri, tapi kumpulnya bareng di pojok. Wah, itu bukan iktikaf, itu kayaknya lagi camping hadirin. Turu-turu di sini. Ada kan di masjid kita malam ini iktikaf di mana? Ayah. Wah, kita di Istiqlal, enak di sana. Nanti kita ketemu di tiang nomor 12 misalnya. Ngumpul di situ kita. Bukan iktikaf. Iktikaf itu ibadah yang disyariatkan agama agar kita terbiasa sendiri. Suatu saat kita akan sendiri di kubur. Satu saat kita akan sendiri di padang mahsyar. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari pasangannya. Ya.
masing-masing kita sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, maka sebelum hari itu terjadi kita biasakan nih diri kita sendiri, gak ada keluarga yang nemenin kita. Makanya ada ibadah yang disyariatkan rame-rame, ada ibadah hendaknya dikerjakan sendiri begitu. Nah, ini salah satunya itikaf, menyendiri, jangan deket-deket dengan keluarga kita. Pak Ustadz, alhamdulillah keluarga nggak ikut di Masjid Al-Mujahidin, tapi kanan kiri kita kenal. Repot jadinya juga nih. Kalau kanan kita kenal, kiri kita kenal, nanti bisa ngobrol juga ujung-ujungnya. Nah, ya gimana itu kabarnya sih itu? Ngobrol. Tapi kalau kanan nggak dikenal, kiri nggak dikenal, mau nggak mau dia buka. Tapi di sini biarpun kanan kiri dikenal, tetap baca Al-Quran. Alhamdulillah. Inilah Masjid Jami Al-Mujahidin. Mudah-mudahan itikaf kita diterima oleh Allah dan kita dapat malam Al-Qadar. Karena malam Al-Qadar itu bukan kita tunggu. Kalau kita tunggu gak bakalan dapat. Malam Al-Qadar itu dalam hadis disuruh dicari. Saya mau nunggu malam Al-Qadar, ya gak bakalan dapat. Malam Al-Qadar gak bakalan datang ke kamu karena kamu tunggu. Iltamisuha, kata Nabi, cari. Maka kita diminta untuk mencari, bukan menunggu. Saya mau nunggu nih, ada yang ngasih ikan asin, dapat gak kira-kira? Belum tentu dapat. Tapi kalau kita pergi ke pasar cari, beli, dapat begitu. Maka itu yang harus ada pada diri kita. Mudah-mudahan itikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berselawat dan salam buat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Malam hari ini tema kita meluruskan semangat zakat. Ayatnya surat At-Taubah 103. At-Taubah ini surat nomor urut 9, ayatnya 103. Temanya meluruskan semangat membayar zakat. Nah, mudah-mudahan nih zakat kan biasa kita tunaikan di akhir Ramadan. Mudah-mudahan semangat zakat kita sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Amin ya robbal alamin. Saya yakin yang bayar zakat, yang bayar sedekah ikhlas. Tapi apa sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis? Itu yang ingin kita kaji malam hari ini, ya. Nah, melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, saya bacakan ayatnya dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Allah berpesan. Nah, ini diartikan. Apa nih artinya? Ya, tafsir Mushaf At-Tartil. Ya, dan ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat Bapak Ibu At-Taubah 103 turunnya di Madinah. Turunnya setelah Nabi hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Berarti kalau turunnya di Madinah, ini aturan zakatnya sudah lengkap, sudah paripurna. Karena perintah zakat itu sudah ada sebelum Nabi hijrah. Kalau kita buka kitab, kapan tahun disyariatkannya zakat? Pasti tahun 2 Hijriah. Tahun 2 setelah hijrah, berbarengan dengan kewajiban puasa Ramadan. Tapi kalau kita tarik mundur di zaman Makkiyah sebelum Nabi hijrah, apa sudah ada bayar zakat? Sudah ada. Hanya saja ketentuannya belum sesempurna ketika Nabi sudah bangun negara di Madinah. Ketika beliau sudah bisa berkuasa, ya, baru di situ aturan main zakat lebih paripurna dibandingkan saat Nabi Muhammad masih di Mekkah Al-Mukarramah. Mana buktinya?
Nabi Muhammad di Mekah sudah ada bayar zakat? Kisah Ja'far bin Abi Thalib ketika dia hijrah ke Habasyah, Raja Najashinya tanya, apa yang diperintahkan oleh Muhammad yang katamu adalah Rasul utusan terakhir? Ja'far menjawab, innahu ya'muru bisyami was salati waz zakah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan 3, puasa, sholat, dan zakat. Kok puasa waktu di Mekah emang ada? Ada, belum puasa Ramadan. Dulu puasanya, silakan, puasanya tanggal 10 Zulhijjah yang kita sebut puasa Asyura. Nah itu puasa-puasa dulu tuh sudah ada sebelum ada kewajiban puasa Ramadan seperti yang kita lakukan. Kata Ja'far, Nabi kita Muhammad memerintahkan puasa, memerintahkan sholat, dan membayar zakat. Jadi sudah ada di zaman Makkah sebelum Nabi hijrah sudah ada syariat zakat. Hanya belum sesempurna ayat ini. Maka nanti kita lihat inilah kesempurnaan proses zakat yang ada di syariat Islam. Bahkan kalau kita tarik mundur lagi Pak ke syariat umat terdahulu, di zaman Nabi Ibrahim juga sudah ada syariat zakat. Surat Al-Anbiya ayat 73. Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan kaum mereka semua untuk berbuat kebaikan. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Salat dan tunaikan zakat. Jadi udah ada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka sholat, ya, tapi sholatnya beda dengan kita. Ada yang sholatnya ruku doang, ada yang sholatnya diri doang, ada yang sholatnya duduk doang, tapi tidak ada gerakan sholat sujud pada umat terdahulu. Nah, sujud ini hanya ada di umat Nabi Muhammad SAW. Mereka juga bayar zakat, tapi bayar zakatnya tidak sama seperti syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ketika Quran bicara tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail juga sudah ada syariat bayar zakat. Maryam ayat 54-55. Apa kata Allah? Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Nabi Ismail itu mengajak keluarganya mendirikan salat dan membayar zakat. Begitu juga pada syariat Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah berpesan, wa iz akhazna mitsaqa bani Israil. Al-Baqarah 83. Allah mengambil sumpah kepada Bani Israel. Apa isi sumpahnya? La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah. Lagi-lagi syariat Nabi Musa juga ada perintah bayar zakat. Sampailah kepada Nabi Isa sebelum Nabi kita Muhammad. Di surat Maryam 31 apa Allah cerita tentang Nabi Isa? Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah mewasiatkanku mendirikan salat dan membayar zakat selama saya hidup di atas muka bumi ini. Jadi yang namanya zakat juga sudah ada di syariat umat-umat terdahulu. Hanya tidak sesempurna syariat zakat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Secara umum ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, kata Allah dalam surat Al-Bayyinah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Itu orang Yahudi, orang Nasrani terpecah menjadi 72. Ada yang terpecah sampai 73 kelompok. Mereka terpecah setelah datang kebenaran. Apa lanjutan ayatnya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk ikhlas beribadah, kerjakan sholat dan bayar zakat. Itu secara umum ahlul kitab juga sudah diperintahkan untuk bayar zakat. Jadi periode Makkah sudah ada zakat, lebih sempurnanya lagi ketika periode Madinah. Nah, inilah ayat yang bicara tentang zakat saat Nabi sudah hijrah ke kota Madinah. Apa pesan Allah? Melalui pesannya Allah sampaikan, khuz min amwalihim shadaqah. Khuz, ambil. Jadi kalau ada yang mau bayar zakat, itu kita yang jemput bola, bukan kita nunggu orang bayar zakat. Ayatnya jelas, khuz, ambil. Maka ambil zakat yang benar itu datang ke rumah warga, ketok pintu. Pak, kami dari amil zakat Masjid Jami Al Mujahidin. Mau ngapain? Mau minta bayar zakat. Catat namanya. Kira-kira begitu nggak di Masjid Al Mujahidin? Hah? Belum ya? Saya belum temuin. Padahal ayatnya jelas, khuz, ambil. Kalau kita ambil zakat kita pasif apa aktif kira-kira? Duduk. Mau bayar silakan, nggak bayar juga silakan, begitu. Harusnya kita jemput bola. Ayatnya jelas, khuz, ambil. Kita datang sana. Makanya dalam fikih amil zakat itu harus ada kriterianya. Yang pertama, dia tahu tentang fikih zakat. Siapa-siapa yang wajib zakat dia bisa lihat, maka dia berani ketok rumahnya. Yang kedua, amil zakat itu tahu tentang kesejahteraan umat, maka ketika disalurkan benar-benar mensejahterakan orang-orang fakir miskin sehingga tidak salah. Jadi bukan amil-amilan gitu, benar-benar amil zakat dan dia kerja, dia capek, maka dia berhak nanti dapat sebagian harta zakat. Dapatkan bagiannya amil kan? Dari 8 orang yang berhak mendapatkan harta zakat, amil. Tapi amilnya itu yang benar-benar aktif. Di ayat ini khus kata, ambil, jangan cuma tunggu bola. Apa yang harus kami ambil ya Allah? Min amwalihim shadaqah. Ambil zakat min amwalihim. Ini menarik Pak. Min, ada kalimat sebagian dari harta mereka. Berarti harta yang kita punya saat ini tidak semuanya kena kewajiban zakat. Saya ulang lagi. Harta yang kita punya sekarang tidak semuanya kena wajib zakat. Kriteria harta yang kena wajib zakat: 1, milkun tam. Harta itu dimiliki secara sempurna. Ini benar-benar kita miliki nih hartanya secara sempurna. Tanda harta itu kita miliki secara sempurna ada 2. 1, harta itu kita dapat dari cara halal. Kalau kita dapat harta itu dari jalan yang haram, nggak kena zakat. Saya ulang lagi, harta yang kita dapat dari cara yang haram, maka tidak akan terkena zakat sebanyak apapun harta tersebut. Kalau didapat dari cara haram, maka tidak akan pernah kena wajib zakat. Dalilnya dari mana? Dulu ada 2 ulama besar dari kalangan mazhab Imam Abu Hanifah. Namanya yang pertama Imam Abu Yusuf Al-Hanafi, dan yang kedua namanya Imam Muhammad bin Maslamah. Yang pertama namanya Abu Yusuf, yang kedua namanya Muhammad bin Maslamah. Dia diminta untuk datang ke istana, raja minta tolong hitung berapa harta yang harus saya bayarkan zakatnya nih. Hitung, banyak hartanya Pak. Sebelum dihitung, kata kedua imam tersebut, mohon maaf Tuan Raja, kami mau tanya dulu, harta yang Tuan dapati ini halal atau haram? Jawabnya mulai ragu. Ini tanda kalau hartanya haram, jawabnya
lugas. Aduh, udah apa ya? Ini ya, tahuan haram. Tapi kalau ditanya, Bapak dapat hartanya dari mana ini? 1 dari sini, 2 dari sini, sini. Oh halal semua. Jawabannya biasanya lugas, tegas, jelas. Jadi nggak samar-samar. Raja ini tidak bisa jawab dengan tegas karena selama ini dia dapati harta itu dari upeti yang zolim, tidak adil, tidak mensejahterakan rakyatnya, semena-mena bikin aturan pajak dan upeti. Ada nggak pemimpin kayak begini nih? Itu di zaman Abu Hanifah. Kalau sekarang sih kayaknya nggak ada. Amin ya rabbal alamin. Raja, mohon maaf, karena dapatnya dari cara haram, raja tidak wajib bayar zakat. Marah rajanya, masa bodoh, ulamanya keluar. Kalau sekarang ulama sekarang kebalik, diundang sama istana, tolong carikanlah dalil biar saya bisa begini-begini. Oh baik, tapi buat saya apa? Tenang, nanti komisaris BUMN buat kamu misalnya. Dulu ulama tidak seperti itu, ya. Tidak ada wajib zakat, keluar. Terserah raja tidak suka, itulah hukum dalam Islam. Satu yang pertama, tanda harta kita ini dimiliki secara sempurna, tandanya didapati dengan cara yang halal. Kalau haram nggak bisa. Ya percuma harta haram kita sedekahin, kita zakatin, gak bakalan bersih. Orang haram gimana mau dibersihin? Selamanya dia bakalan menjadi kotor. Seperti air liur, mohon maaf, anjing dan babi itu sampai kapanpun gak bisa disuciin karena memang ainnya itu najis begitu. Harta yang kita dapati dari menipu, mencuri, bohongin orang, apalagi pungutan liar, itu semua nanti di yaumil qiyamah akan dibuat menjadi setrika yang menyetrika pemiliknya tadi. Fatukwa bihajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Di sini jidatnya, punggungnya, belakangnya. Karena dia dapati dari cara yang haram, nggak ada zakatnya. Yang kedua, harta dimiliki secara sempurna. Tandanya yang kedua adalah kita bisa alokasikan, kita bisa belanjakan harta tersebut tanpa butuh persetujuan pihak lain. Berarti itu kita miliki sempurna karena gak butuh persetujuan orang lain. Ini saya punya duit 1 juta, ya terserah saya mau kasih si Ano, saya mau beli ini, saya mau hadiahin ke sana. Itu tandanya 1 juta milkun tam, karena saya belanjakan tanpa harus minta persetujuan dari siapapun. Tapi kalau kita belanjakan harta butuh persetujuan, tanda tangan si ini persetujuan, itu bukan milkun tam, gak akan kena zakat. Contohnya apa? Contohnya kas masjid. Ada zakatnya nggak kas masjid? Nggak ada. Biarpun kasnya misalnya 1 miliar, 300 juta, udah 1 tahun masih juga 300 juta. Ada nggak yang begitu kira-kira? Kena zakat? Nggak kena. Karena harta itu bukan milkun tam, tidak bisa dibelanjakan seenak kita, harus ada persetujuan. Jamaah pengurus, bagaimana ini kalau harta yang di kas masjid ini saya mau bikin konblok misalnya? Oh silakan paving beli, karena kita butuh, memang nanti mau ada acara. Butuh persetujuan karena bukan milik kita. Harta yang wajib zakat, 1, tandanya dimiliki sempurna. Ciri-ciri dimiliki sempurna, 1 adalah dari cara yang halal didapati, dan yang kedua kita bisa alokasikan semau kita tanpa persetujuan orang lain. Kas yayasan itu nggak ada zakatnya, kas negara itu nggak ada zakatnya, gitu. Ya, tapi itu ada kantor perusahaan migas, kemarin bayar zakat, itu zakat kantor migas. Itu bukan kantornya yang bayar zakat. Yang bayar zakat itu pemilik saham kantor tersebut. Ada 10 pemiliknya, A, B, C, D, simpulan. Mereka inilah yang diambil harta zakatnya lalu dibagi-bagikan ke fakir miskin. Kalau perusahaannya itu namanya saja ya uang perusahaan. Berarti yang diambil itu harta pemilik perusahaan. Kas masjid,
kas yayasan, kas negara, apalagi yang kita keluarin butuh persetujuan, itu tidak ada zakatnya. Yang kedua, min amwalihim, dari harta mereka sebagian. Tanda kriteria harta wajib zakat. Yang kedua, harta tersebut disimpan dan memiliki potensi untuk berkembang, nilainya bisa tinggi di masa yang akan datang. Nah, ini kriteria harta yang kena zakat. Harta tersebut disimpan dan berpotensi memiliki nilai di masa yang akan datang. Kalau yang kita pakai, ya nggak akan kena hitungan zakat. Saya punya rumah seharga 5M. Apakah rumah saya kena hitungan zakat? Kalau ditempatin ya nggak kena. Rumahnya ada berapa, Pak? 2. Yang satu dikontrakin, yang satu ditempatin. Nah, yang tidak dipakai itulah karena disimpan tadi kena harta hitung zakat. Kalau yang kita pakai nggak kena. Mobil semewah apapun mobil kita nggak kena hitungan zakat karena kita pakai. Uang kalau kita taruh di bank, kita tabung, nah itu kita simpen. Nah, tujuannya apa? Bisa jadi di masa yang akan datang kita butuhin, begitu. Kita bisa pakai. Nah, ini yang kena, yang kita simpen dan punya nilai bertambah nanti di masa yang akan. Kalau kita simpen nilainya nggak bertambah, nggak kena zakat. Apaan contohnya? Yang kita simpen nilainya nggak berkembang dan nggak bertambah. Ada kan barang yang kita simpen kayak gitu. Contohnya barang rongsokan. Kita udah nggak pakai, kita taruh di gudang. Itu nggak akan kena zakat karena kita simpen bukan untuk nilainya berkembang. Maka kita harus hati-hati. Yang kena zakat itu yang kita simpan dan punya nilai nanti di masa yang akan datang. Yang ketiga, ya, yang kena harta zakat itu adalah harta yang berlebih dari 3: sandang, pangan, papan. Harta yang berlebih dari sandang tuh apa sandang? Pakaian. Pangan, makanan. Apalagi tuh? Papan, rumah tinggal. Jadi harta saya banyak nih Pak Ustadz. Potong dari 3: sandang, pangan, papan. Sisanya hitung kena zakat 2,5% gitu. Tapi ada juga yang muhsinin, yang baik, udah nggak usah hitung-hitung, pokoknya pukul rata, saya langsung potong 2,5%. Bahkan dia berani potong 5%. Tidak jadi masalah. Yang wajib itu yang berlebih dari 3 kebutuhan kita yang pokok: sandang, pangan, papan, begitu. Makanya dipotong dulu dengan kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal. Setelah itu baru dikali 2,5%. Itu yang berapa tuh? Yang ketiga ya. Yang keempat, harta tersebut mencapai nisab. Kalau belum sampai nisab, tidak akan pernah kena zakat. Nisabnya beda-beda ya. Kalau zakat emas itu 85 gram. Kalau zakat pertanian, nisabnya 520 kg beras, kan gitu ya. Maka dilihat nisabnya masing-masing berapa. Kalau sudah sampai, harta itu wajib zakat. Kalau kambing 40, kalau 39 belum kena zakat. Kalau udah 40 kena. Dan yang terakhir, kriteria min amwalihim, sebagian harta yang wajib zakat adalah kriterianya haul, sudah disimpan, sudah dimiliki selama 1 tahun penuh secara hitungan hijriyah. Jadi kalau udah 1 tahun baru kena. Misalnya ada orang punya piara kambing, kambingnya 39, besok malam lahir 1, maka totalnya jadi 40. Maka amil zakat datang tuh, bisa ngendusin, Pak, saya dengar kambing Bapak sudah lahir ya. Oh, kok tahu? Itulah tugas kami amil.
Sudah 40 Pak? Sudah 40. Catat hari 27 Ramadan Bapak ini kambingnya sudah 40. Maka nanti tahun depan di tanggal yang sama 27 Ramadan saya datang ke sini lagi nagih wajib zakat. Ternyata pas datang besoknya Bapak Ibu, kambingnya tadinya ada 41. Disembelih 2 dimakan sama dia. Maka totalnya jadi 39. Oh, saya nggak kena zakat. Hitunglah, kambing saya 39. Oh, kenapa bisa berkurang Pak? Ya nggak tahu, pokoknya sekarang 39. Nggak kena zakat? Nggak kena zakat. Tapi Allah tahu nggak? Orang tersebut jahat, Allah tahu. Akan nanti di yaumil kiamah kata Allah, kata guru saya, mereka yang curang, menipu Allah, mungkin manusia bisa lepas, tapi hukum Allah tidak bisa, hati yang ketahuan. Mereka disuruh masuk ke tong besar dari besi, lalu tong itu dilempar ke neraka. Nanti kalau dia protes, kenapa saya masuk neraka? Bukan kamu yang masuk neraka, tong yang masuk neraka. Hanya kamu disuruh masuk ke dalam, masuk panas-panaslah. Itulah orang yang lari dari zakat. Begitu. Ada orang juga zakat fitrah wajibnya kan malam takbiran. Kalau malam takbiran dikasih umur baru kena wajib zakat. Kalau malam takbiran dia meninggal maka nggak kena zakat. Istrinya hamil, kata suaminya, Bu jangan lahiran malam takbiran. Terus tahanlah dulu, nanti lahirannya lebaran habis selesai khutbah Idul Fitri. Karena kalau lahirnya setelah khutbah Idul Fitri nggak kena wajib zakat. Pelit banget kan kira-kira ini. Wujud dah cuma zakat fitrah aja bang, lu begitu banget ya nggak? Jahat Allah tahu. Nanti dia kena hukuman. Jadi dia bermain-main dengan orang, kadang kalau tahu hukum suka begitu. Memang sih dia nggak kena, tapi cara dia lolos itu akan kena nanti di yaumil. Bahaya orang yang punya hukum, paham agama, paham hukum, tapi dipakai untuk mengambil celah, meninggalkan perintah agama. Itu yang ke 5 syarat kriteria harta wajib zakat. Di kalimat min amwalihim. Khuz min amwalihim shadaqah, kata Allah. Ambillah dari sebagian harta mereka shadaqah. Bahasa Quran itu kalau zakat tidak mesti dengan zakah. Kadang-kadang juga menggunakan sedekah seperti ayat ini. As-sedekah. Itu artinya sedekah itu artinya bayar zakat begitu. Jadi nggak selamanya sedekah dalam bahasa Al-Qur'an ini diartikan sedekah yang sifatnya sunnah. Ini buktinya ayat ini ya. Sedekah diartikan zakat yang wajib. Zakat yang wajib, sedekah yang wajib dalam syariat agama kita hanya ada 2 jenisnya. Zakat yang wajib ada 2 jenisnya. Yang pertama zakatul badani, yang kedua zakatul mal. Zakat badan, yang kedua zakat harta. Zakat badan cuma 1, yaitu zakat fitrah. Ini kita punya badan, Allah kasih sehat, Allah kasih umur, ada zakatnya begitu. Yang disebut dengan zakat fitrah. Walaupun dia termasuk orang miskin, kalau dia punya harta berlebih sekedar 2,5 kilogram beras, walaupun dia orang miskin, di malam takbiran dia punya berlebih 2,5 kilogram beras, wajib bayar zakat. Meskipun nanti beras yang dia bayar bisa jadi balik lagi ke dia, karena dia termasuk orang yang berhak mendapat harta zakat. Nah, ini beras yang saya bayar, ngapa balik lagi kemari? Begitu. Karena zakat badan ini semua kita kena, laki, perempuan, anak kecil, ya, kemudian belum balik, baru lahir. Pokoknya patokannya tadi, patokan wajibnya itu malam takbiran. Pas malam takbiran itu berapa keluarga saya nih malam takbiran? 15, maka 15 jiwa yang kita bayar zakat badan.
zakat badan. Yang kedua zakat harta. Ini yang modelnya banyak dari zakat harta. Ada yang disebut zakat profesi, karena kita punya profesi banyak. Ada yang jadi guru, ada yang jadi pegawai pajak, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi dokter, ada yang jadi apalagi pemain bola profesional. Itu profesi juga. Sebagian ulama berpendapat zakat profesi itu nggak ada. Apa dalilnya? Mereka bilang nggak ada karena di zaman Nabi nggak ada zakat profesi. Padahal profesi udah ada di zaman Nabi. Ada yang berprofesi tukang ngembala kambing, yang kena zakat yang punya kambing, yang ngembalanya dibayar tiap bulan tidak kena zakat. Ada yang kerjaannya profesinya tukang jaga kebun kurma, yang diambil zakatnya sama Nabi pemilik kebun kurma, dia yang jagain tidak kena profesi itu. Ada yang tukang timba seperti Ali bin Abi Thalib, tukang timba orang Yahudi nggak kena karena dia profesi gitu ya. Namun sebagian ulama yang lainnya justru berpendapat atas dasar keadilan. Hari ini pemilik kebun, pemilik kambing, pemilik sapi penghasilannya jauh lebih sedikit daripada profesi, daripada dokter, ya kan? Dokter cuma pakai senter kecil bisa dapat 2 juta sekali senter. Buka mulut nyalain 2 juta. Mana lagi yang sakit? Telinga dokter nyalain lagi 1 juta. Kayak mau dicek yang sebelah kiri diogah, nanti tambah lagi nih. Senternya kecil. Ada lagi dokter palunya kecil, sekali malu 1 juta. Sikutnya dipalu 1 juta, dengkulnya dipalu 1 juta. Kuli bangunan palunya gede nggak? Gede banget. Waduh, sekali mukul mana ada 1 juta. Seharian dia kerja 150.000. Makanya nggak adil kalau pemilik sapi penghasilannya segitu, tapi ini para karyawan, para profesional, waduh penghasilannya banyak, masa nggak kena zakat? Nggak adil kalau begini. Maka inilah yang diambil oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fikih Zakat. Ulama dari Mesir, wajib ada zakat profesi. Dikali 2,5%. Bayar zakat 2,5%. Mau bayar bulanan boleh, mau bayar tahunan juga boleh. Kadang-kadang Pak Ustadz saya tahunan saja. Nanti kalau udah kelihatan banyak jadi males. Setan bisikin kita. 5 juta gaji kita sebulan itu udah kena wajib zakat profesi. 5 juta udah kena. Jadi kita harus hitung baik-baik berapa, kalkulasikan harta yang wajib saya keluarkan. Itu ada zakat profesi, zakat harta. Ada juga zakat pertanian, ada juga zakat peternakan, ada zakat investasi. Hari ini ada model investasi, investasinya itu berupa besi dan batu. Dia punya sebidang tanah, ditanam besi, ditanam batu, dikasih pintu, dikasih jendela, lalu dikontrakin jadi zakat investasi. Kontrakan. Maka yang punya kontrakan itu berapa kontrakan saya itu nanti kena wajib zakat. Emang enak punya kontrakan? Enak gak kira-kira? Enak, tapi ada zakat. Kalau dulu orang punya sebidang tanah, sebar benih. Dari benih itu muncul tanaman. Setelah panen, hitung. Ternyata panen saya beras hari ini 520 kg beras, kena zakat. Karena nisab zakat pertanian 520 kg beras. Begitu. Kontrakan yang nilainya 5 juta. Berapa sih kira-kira 520 gram? 7 juta kali ya? 7
7 juta maka terkena zakat. Gimana Pak? Dihitung per tahun. Jadi kalau per tahun 7 juta udah kena begitu. 2,5 per setelah dipotong kebutuhan pokok. Misalnya dia punya apartemen dikontrakin tapi dia harus bayar apa tuh misalnya ya kan? Operasional listrik gitu. Baru nanti dikali 2,5%. Itu ya. Seperti orang bertani, dilihat dia itu pakai curah hujan atau dia mengandalkan irigasi. Kalau hanya curah hujan, zakatnya lebih banyak, 10%. Kalau menggunakan irigasi, maka zakatnya 5%. Begitu ya. Jadi kita perlu kiaskan zakat tadi dengan pertanian. Kontrakan dikiaskan dengan zakat pertanian begitu. Maka zakatnya 5%. Karena ada kebutuhan baru kali 5%. Hanya kalau kita punya rumah berlebih, itu udah pasti kena zakat. Pak Ustadz, rumah saya ada 5, saya tempatin 1, berarti berapa yang di itu? 4 ya enggak? 4-4-nya saya kasih aja anak yatim tinggalin, ya udah nggak kena zakat, niatin aja bayar zakat ke mereka. Boleh. Jadi rumah itu ditempati, bukan disimpan tapi ditempati. Tidak ada hasil dan manfaatnya, maka kita tidak usah lagi bayar zakat. Saya suruh tempatin abang saya Pak Ustadz, emang abangnya termasuk miskin? Iya, dia miskin banget si Anan, belum punya rumah, serabutan juga, boleh. Jadi kita nggak bayar zakat, rumah itu kita jadikan sedekah, ya hasilnya kita tidak ambil manfaatnya, kita kasih abang kita tempatin. Kalau dia memang termasuk orang kalau yang nempatin anak kita bebas zakat nggak kira-kira? Ya enggak, orang anak kita yang nempatin. Bapaknya kaya, anaknya ikut kaya. Nah nih hitung nih di sini nih. Jadi kita harus hitung mana harta yang termasuk kategori zakat. Lalu kata Allah apa? Sedekah, khuz min amwalihim sedekah, ambillah dari sebagian harta mereka zakat, sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Harta tersebut, zakat tersebut membersihkan hati mereka dari sifat-sifat kotor yang selalu cinta terhadap dunia begitu. Zakat tujuannya. Wa tuzakkihim, dan membersihkan harta mereka dari kotoran-kotoran harta. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Di rezeki harta yang Allah kasih kepada kita itu ada hak yang harus ditunaikan. Kepada siapa? Lisaili wal mahrum, orang-orang miskin. Jadi kita bersihkan harta kita, jangan sampai nanti menjadi petaka di yaumil kiamah. Bagaimana cara bersihkan harta? Bayar zakat. Di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala berpesan, wa sholli alaihim. Ya, setelah zakat ini tujuannya membersihkan hati kita dan mensucikan harta kita, Allah pesankan wa sholli alaihim, dan doakanlah orang-orang yang bayar zakat. Ini tugas amil lagi nih. Kalau ada yang mau bayar zakat, amil doain. Bapak mau bayar zakat? Iya. Silakan duduk Pak. Saya terima zakatnya ya Pak ya. Nanti saya wakilkan untuk saya salurkan yang berhak Pak ya. Mudah-mudahan zakat Bapak diterima, dosa-dosa Bapak diampunin, dan hartanya tambah berkah. Itu didoain. Jangan kalau ada yang bayar zakat, taruh aja di situ. Saya lagi sibuk nyatet nih. Itu lagi amil-amilan Pak. Maka kita gak boleh seperti itu. Kata Allah, wa sholli alaihim, doain mereka yang datang, kalian datangi tadi, dan mereka mau bayar zakat. Inna sholataka sakanul lahum. Kata Allah, doa kamu kepada mereka itu akan mendatangkan ketenangan.
Doa kita bisa mendatangkan ketenangan. Karena banyak orang harta makin banyak bukan malah makin tenang. Harta makin banyak bukan malah makin, rumah makin mewah, pagernya 2 lapis Pak. Ada tuh di Lebak Bulus, pagar besi 1, pagar 1 lagi tuh yang biasa buat toko 1 lagi. Luar biasa. Makin nah iya. Makin banyak harta bukan malah makin, istrinya juga kadang-kadang gak tenang. Ini suami saya makin banyak duitnya, makin banyak yang godain gitu. Tadi saya berangkat kemari agak telat karena ada 2 suami istri minta dimediasi sama saya. Datang yang satu ibu-ibu sudah tua, guru ngaji memang di masjid samping rumah. Datang lagi 2 suami istri masih belia.